Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Dwi Komala Otomotif. Di video kali ini, admin kembali akan melanjutkan yang terkait mengenai sistem pendinginan, yakni part 2 yang merupakan video lanjutan dari part 1 yang admin telah bahas dalam video sebelumnya. Pada part 2 ini, admin akan membahas mengenai apa saja komponen-komponen utama dari sistem pendingin air. Di mana sistem pendingin air ini merupakan sistem yang mendinginkan mesin itu langsung di dalam mesin itu sendiri. Di mana setiap komponen dari sistem pendingin air ini memiliki fungsi dan peranan yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, berikut yang merupakan komponen dari sistem pendingin air. Yang pertama, yaitu radiator. Radiator adalah komponen yang berbentuk lempengan besi yang digunakan untuk mendinginkan air pendingin. Prinsip kerja dari radiator yaitu dengan memindahkan suhu dari air ke udara. Jadi memindahkan suhu dari air ke udara. Yaitu dengan cara melewatkan air dari bagian atas radiator atau dinamakan upper radiator, kemudian dialirkan ke bawah melalui pipa yang berbentuk kelempengan atau pipih. Kemudian di sampingnya ada sirip-sirip dan menuju ke radiator bagian bawah atau dinamakan lower radiator. Proses pendinginan ini terjadi di bagian tengah radiator, sehingga air yang masuk dari mesin ke radiator bagian atas ketika turun ke bawah menjadi lebih dingin, yang nantinya akan masuk ke mesin kembali untuk mendinginkan suhu dari mesin. Selanjutnya, yang kedua, yaitu tutup radiator. Tutup radiator sangat penting di dalam sistem pendingin, terutama di sistem pendingin air. Tutup radiator merupakan bagian dari radiator. Posisinya di atas yang berfungsi sebagai penutup bagian upper radiator sekaligus menjaga tekanan udara di dalam sistem pendingin. Jadi bukan sekedar tutup, tetapi bisa menjaga tekanan udara di dalam sistem pendingin. Caranya bagaimana? Nanti untuk caranya admin akan membahas khusus tentang cara kerja dari tutup radiator pada part selanjutnya. Kemudian ada reservoir tank atau tangki cadangan air pendingin. Reservoir tank ini berfungsi untuk menyimpan air pendingin yang mengalami penguapan saat mesin dalam suhu tinggi. Air pendingin akan menguap sehingga tekanan udara di dalam sistem akan meningkat. Jadi ketika mesin hidup, lama-lama akan menjadi panas. Karena panas, mesin diserap oleh air. Maka air itu akan memuai dan volume air akan mengembang menjadi lebih besar. Serta tekanannya naik. Karena ketika air dipanaskan, akan menguap. Kalau menguap, air akan berkurang karena hilang. Untuk menghindari kehilangan air, maka dibuatlah reservoir tank dan tutup radiator. Kok bisa masuk ke reservoir tank? Kenapa tidak hilang? Nanti kita akan bahas khusus pada cara kerja dari tutup radiator. Komponen selanjutnya yaitu selang radiator. Fungsi dari selang radiator adalah untuk menyalurkan air dari mesin ke radiator dan dari radiator ke mesin. Air yang panas dari mesin akan didinginkan ke radiator. Kemudian setelah didinginkan oleh radiator akan dialirkan kembali ke mesin melalui selang radiator. Selanjutnya yaitu fan radiator atau kipas pendingin. Fan radiator berfungsi untuk mendinginkan radiator. Prinsip kerjanya
yaitu dengan mengalirkan udara dari luar melewati sirip radiator dengan cara memberikan udara dingin dari kipas sehingga panas dari air pada radiator diserap oleh udara dingin dari kipas. Kipas pendingin ada dua macam, yaitu kipas konvensional dan kipas elektrik. Untuk yang tipe konvensional, kipas pendingin itu berputarnya karena kecepatan mesin. Jadi ketika mesin hidup, kipas pun berputar. Kemudian untuk tipe yang elektrik, di mana ketika mesin hidup, kipas belum berputar. Selama mesin masih dingin atau selama mesin belum membutuhkan pendinginan, pada tipe ini juga dilengkapi dengan sensor yang mendeteksi suhu mesin. Sensor akan mengirimkan informasi suhu ke ECU. Kemudian ECU akan memerintahkan kipas untuk berputar menggunakan komponen motor listrik. Jadi bukan menggunakan putaran mesin. Kemudian ada termostat. Termostat adalah komponen seperti valve atau katup. Di mana katup ini untuk membuka dan menutup, yang berfungsi untuk mempercepat mesin mencapai suhu kerjanya. Cara kerja dari termostat adalah dengan menutup saluran menuju selang inlet radiator ketika mesin belum mencapai suhu kerja, sehingga tidak ada proses pendinginan pada radiator, dan membuka secara otomatis apabila suhu mesin telah panas. Katup menutup itu pada suhu kurang dari 80 derajat Celcius dan membuka pada suhu lebih dari 80 derajat Celcius. Untuk lebih jelasnya mengenai cara kerja dari termostat, admin akan bahas pada part selanjutnya. Komponen selanjutnya yaitu water pump atau pompa air pendingin. Water pump ini berfungsi untuk mensirkulasikan atau mengalirkan air pendingin agar bisa berpindah baik itu di dalam mesin atau berpindah dari mesin ke radiator. Berikutnya yaitu water jacket, yaitu sebuah lubang-lubang pada blok silinder sebagai tempat untuk menyerap panas mesin secara merata, dan air yang telah panas akan dikirim atau dialirkan menuju ke radiator untuk didinginkan. Kemudian ada termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu dari air pendingin. Pada mobil-mobil modern, termometer ini sudah digantikan oleh sensor ECT atau Engine Coolant Temperature Sensor, di mana sensor ini sudah dipergunakan untuk kipas pendingin yang tipe elektrik. Karena untuk mengendalikan kipas, kapan akan bekerja dan kapan harus mati. Dan yang terakhir adalah engine heat indicator. Ini merupakan panel info pada dashboard pengemudi dengan menampilkan beberapa suhu air pendingin atau berapa suhu air pendingin, tujuannya untuk mencegah engine overheat. Oke, demikian penjelasan mengenai komponen utama dari sistem pendingin air yang admin bisa bahas pada kesempatan ini. Mohon koreksinya jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.